Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta like, komen, dan share. كنت حرا شامخ الرأس أبيا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Di sini menukil dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia itu adalah as-sami, yang maha mendengar, al-basir lagi maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan perumpamaan, penyerupaan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya dengan makhluk. Dikarenakan zat Allah tidak sama dengan makhluk, maka begitu juga sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Jadi Allah tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah, baik zatnya maupun sifatnya. Tapi di sini Allah menafikan, meniadakan penyerupaan, tapi Allah menetapkan wahwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat makhluk, sebagaimana Allah memiliki sifat tidak sama dengan sifat makhluk. Di sini Allah as-sami, maha mendengar. Allah mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Al-Basir, Allah maha melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Di dalam memahami ini kaitan dengan tauhid al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi zatnya dan telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Kan selama ini kita mengetahui apa yang di buku bahwa nama Allah itu ada 99 nama al-asma al-husna. Padahal itu bukan hanya 99, tapi lebih dari itu. Kan dalam hadis, dalam ketika orang lagi bingung, kan dianjurkan untuk baca doa tentang apa ketika orang mendapatkan bingung atau banyak masalah. Disebutkan di dalam doa tersebut, bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Di sini dianjurkan ketika orang mengalami pusing, bingung, banyak masalah, berdoa. Di antara doanya itu meminta dengan nama Allah. Meminta kepada Allah dengan nama Allah, yang mana Allah telah menamai dirinya dengan nama-nama tersebut, atau nama yang Allah ajarkan kepada sebagian makhluknya, atau nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya, atau nama-nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ya, di sini nama-nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Berarti ada nama-nama Allah yang tidak dikabarkan kepada kita. Sedangkan kalau tidak dikabarkan berarti kita tidak tahu jumlahnya. Oleh sebab itu, al-asma al-husna, nama-nama Allah itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Adapun hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghitungnya maka dia pasti masuk surga. Kaitan 99 ini adalah bukan batasan, tapi Allah menyediakan nama-nama yang barang siapa orang menguasainya, tahu kandungannya dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensi nama tersebut, akan masuk
surga. Jadi lihat aja teksnya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang. Lihat ada kata-kata yangnya kan di dalam bahasa Arabnya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Tis'atan wa tis'ina ini isim nakirah. Kemudian man ahsaha dakhala jannah itu adalah jumlah ismiyah. Di dalam bahasa Arab kalau ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah datang setelah isim nakirah, maka jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ini sebagai sifat bagi isim nakirah. Makanya ada kata yang. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa. Jadi kaitan 99 ini kaitan dengan barang siapa yang menguasainya akan masuk surga. Kayak gini. Saya punya uang 10.000 yang barang siapa bisa menjawab pertanyaan saya kasihkan. Apa artinya saya hanya punya uang 10.000? Enggak, yang 10.000 itu yang dipersiapkan untuk kaitan dengan yang sudahnya. Jadi seperti itu. Jadi begitu juga di sini Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghitungnya, beramal sesuai dengan konsekuensinya, maka akan masuk surga. Makanya tadi ada nama-nama yang hanya Allah yang mengetahuinya. Terus apa maksud man ahsaha dakhala jannah? Barang siapa menghitungnya apa dengan menghafalnya? Bukan hanya menghafalnya, tapi beramal sesuai dengan konsekuensi nama tersebut. Ketika kita mengetahui nama Allah At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, berarti kita banyak tobat kepada Allah. Ketika mengetahui nama Allah apa? Al-Qahhar, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha perkasa atau Aziz Dzuntiqam, yang maha perkasa, yang maha membalas, yang maha dahsyat siksanya. Berarti apa? Kita takut kepada Allah. Jadi nama-nama Allah ini memiliki apa? Kaitan dengan perbuatan makhluk. Ketika kita tahu nama Allah Ar-Rahim, berarti kita minta rahmat Allah. Tahu nama Allah At-Tawwab, kita minta ampunan. Nama Allah yang maha dahsyat siksanya, berarti kita takut dari siksa Allah, berarti menjauhi perbuatan maksiat. Dan seterusnya itu kaitan mengamalkan al-asma al-husna. Jadi bukan seperti yang banyak orang sekarang dilakukan, dinyanyikan, dihafalkan saja. Kemudian kaitan dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak daripada namanya. Karena setiap nama Allah itu mengandung makna sifat. As-Sami, Allah Maha mendengar, berarti Allah memiliki sifat mendengar. Allah Maha melihat namanya, berarti Allah memiliki sifat melihat. Jadi setiap nama Allah memiliki kandungan sifat. Tapi di sana ada sifat-sifat yang sifatnya sifat khobariyah. Sifat khobariyah yang sifatnya pemberitahuan bahwa Allah seperti Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata, Allah memiliki qadam, dan seterusnya itu sifat khobariyah. Jadi sifat khobariyah ini tidak sama dengan yang tadi yang memiliki sifat yang memiliki makna nama yang memiliki sifat. Jadi Allah memiliki tangan, tangannya tidak sama karena zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, berarti sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Oleh sebab itu di dalam menetapkan al-asma wa sifat ini tidak melakukan apa? Takyif. Takyif ini mereka-reka. Allah mendengar, terus orang mereka-reka pendengaran seperti gini, itu namanya takyif, tidak boleh. Allah memiliki tangan, terus digambarkan tangannya seperti gini, itu namanya takyif, tidak boleh. Karena tadi kata Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Sedangkan sesuatu yang kita hayalkan itu kan sesuatu. Sedangkan Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Terus wala tamtsil, tidak menyerupakannya dengan sesuatu yang ada. Punya tangan Allah seperti tangan gini, tangan makhluk, itu tidak boleh. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah mengatakan barang siapa menyamakan
sifat Allah dengan sifat makhluk, maka dia kafir. Atau barang siapa menyamakan makhluk, sifat makhluk dengan sifat Allah, maka dia kafir. Mungkin kalau dalam contoh-contoh orang mengatakan nama Allah seperti tangan Allah seperti tangan makhluk, mungkin jarang. Ya, walaupun itu ada orang-orang musyabihah, tapi yang realitas saja. Kita bicara masalah asma sifat berkaitan dengan realita. Demokrasi kan menyamakan makhluk dengan al-khaliq dari sisi apa? Sifat kewenangan membuat hukum. Makanya penganut demokrasi orang kafir dari sisi mencoreng tauhid asma wa sifat juga. Kan dalam ajaran tauhid hak menetapkan hukum sifat Allah kan hanya khusus Allah. Ketika sifat ini diberikan kepada makhluk, berarti menyamakan makhluk dengan al-khaliq dalam keberhakan membuat hukum. Makanya orang yang menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada makhluk, dia musyrik juga dari tauhid asma wa sifat. Jadi penganut demokrasi itu kafir dari sisi tauhid uluhiyah. Karena apa? Karena mereka melanggar la ilaha illallah, beribadah kepada selain Allah. Terus di sisi yang lain, sisi keyakinan, mereka menyamakan makhluk dalam satu sifat Allah. Itu juga kafir. Kemudian wala ta'wil tidak mentakwil. Sebenarnya takwil ini pada dasarnya kalimat yang hak, akan tetapi digunakan oleh ahli bid'ah untuk bid'ah mereka. Takwil itu makna sama dengan tafsir. Makanya kalau baca tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan bukan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, tapi takwil firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa Rasul kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya Allah pahamkanlah dia akan din ini dan ajarkannya kepadanya apa? Ta'wil, tafsir maksudnya. Yang dimaksud di sini ta'wil adalah tahrif. Mereka memalingkan sifat Allah dari makna yang sebenarnya. Tangan diartikan kekuasaan, itu namanya tahrif. Ta'wil di sini yang mereka gunakan ada ta'wil yang hak, ada takwil yang bid'ah, ada takwil yang kufur. Kalau melakukan takwil di dalam nas-nas syariat disebut takwil yang hak. Pertama syaratnya kalau memiliki makna dari sisi bahasa. Kedua ada qarinahnya, karena definisi takwil itu adalah sarful lafzi anil makna ar-rajih ilal makna al-marjuh bi qarinatin. Memalingkan kalimat dari maknanya yang unggul kepada maknanya yang lemah karena adanya qarinah, itu takwil yang benar. Jadi takwil ini kalimat yang memiliki banyak makna. Ada makna di antara maknanya, ada makna yang dominan, ada makna yang lemah. Nah, ketika berbicara kita harus memaksudkan kepada makna yang dominan. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lemah kecuali kalau ada qarinah. Contohnya kalau dalam bahasa ungkapan biasa, raja memiliki tangan. Tangan kan zahirnya tangan. Tapi memiliki makna lain apa? Kekuatan. Tapi tidak boleh, tapi kekuatan ini makna yang lemah untuk makna tangan. Tidak boleh digunakan kecuali kalau ada qarinah. Contohnya kalau ada qarinah, raja menghancurkan pasukan musuh dengan tangannya. Artinya apa? Kekuatannya kan? Karena ada qarinah, menghancurkan musuh, raja enggak turun kemana? Ke medan perang. Itu adanya qarinah. Tapi kalau tidak ada qarinah, itu takwil yang salah. Kalau kaitan dengan din ini, orang melakukan takwil kalau ada sisi makna bahasa benar, terus ada qarinah, itu takwil yang benar. Kalau tidak ada qarinah, takwil yang bid'ah. Seperti orang-orang yang mentakwil tangan Allah diartikan kekuasaan. Seperti orang-orang Asy'ari ya, mereka mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan.
Mentakwil istiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras diartikan istilah berkuasa. Itu makna yang secara bahasa ada tapi tidak ada qarinahnya. Itu takwil yang bid'ah, makanya mereka disebut ahli bid'ah. Akan tapi kalau melakukan takwil tidak memiliki makna dari sisi bahasa, itu bukan takwil yang bid'ah, tapi itu adalah kekafiran. Seperti kalau dalam takwil-takwil yang ada orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah mentakwil firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Sapi betina diartikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini enggak ada makna dari sisi bahasa, itu namanya pendustaan. Nah, itu kafir. Jadi di sini ahli bidah dari kalangan yang mentakwil dalam asma wa sifat, minimal mereka adalah berpaham bidah. Sifat Allah kan tidak terbatas, tadi bukan wujud, qidam, baqa, apalagi kan itu selain ada kalimat-kalimat yang tidak ada dasarnya seperti mukhalafatunil hawadisi, itu enggak ada. Tidak ada. Kemudian wala ta'til, tidak ta'til. Ta'til itu menggugurkan Allah dari sifatnya, menggugurkan Allah dari namanya, itu ta'til. Jadi orang ketika menggugurkan satu sifat Allah dari Allah, itu disebut mu'attilah. Kalau orang menggugurkan Allah dari nama dan sifat, itu orang Jahmiyah. Orang Jahmiyah ini adalah orang-orang kafir. Karena mereka mengatakan Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Nah, sesuatu yang tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat apa? Ada tidak? Ada tidak? Sesuatu tidak punya nama, tidak punya sifat. Sesuatu yang tidak ada. Makanya orang Mu'attilah, orang Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, mereka orang kafir. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Berarti Allah itu tidak ada. Orang Jahmiyah kafir. Atau orang menta'til satu sifat Allah, seperti tadi ajaran demokrasi, menta'til Allah dari salah satu sifatnya apa? Kewenangan pembuatan hukum. Allah diberikan kewenangan pembuatan hukum tidak dalam ajaran demokrasi. Tidak, hukum Allah nggak dianggap, Quran nggak dianggap, kecuali kalau diakui oleh Tuhan mereka. Makanya demokrasi adalah menggugurkan sifat Allah, yaitu keberhakan membuat hukum. Makanya demokrasi adalah ajaran kafir, mu'attil. Mu'attil disebut. Setiap orang yang mu'attil, yang meniadakan nama-nama dan sifat Allah, itu musyabbih, telah menyamakan Allah. Apa maksudnya? Setiap orang yang mu'attil itu musyabbih. Karena kenapa dia melakukan ta'til? Kenapa dia melakukan ta'til, meniadakan nama dan sifat? Karena dia beranggapan kalau dia menetapkan nama dan sifat, artinya Allah sama dengan makhluk. Jadi menurut pemahaman dia, nas-nas Al-Quran yang menetapkan Allah ada sifat dan nama itu mengandung makna tasbih. Menurut mereka adalah menyerupai makhluk. Nah, mereka lari dari itu dengan menggugurkan semua nama dan sifat. Jadi orang menjadi ta'til, mu'attil tidak terjadi kecuali setelah menjadi musyabbih. Dia menggugurkan nama dan sifat Allah setelah dia menganggap nas-nas Al-Quran tentang nama dan sifat Allah itu mengandung makna penyerupaan Allah dengan makhluk. Begitu juga sebaliknya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk itu adalah mu'attil. Ketika orang memahami bahwa nas-nas Al-Quran Sunnah tentang sifat dan nama Allah itu sama nama dan sifat dengan makhluk, berarti dia telah menta'til Allah dari makna asma sifat yang sebenarnya. Dari hakikat makna yang sebenarnya. Karena sekarang dia menyamakan nas-nas yang ada itu, kata dia, Allah sama dengan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Itu kan musyabbih. Yang dia nafikan, yang dia tidak tiadakan adalah makna pendengaran yang sebenarnya yang Allah maksudkan. Itu yang dita'til oleh dia, yang ditiadakan oleh
dia. Makanya setiap mu'attil pasti musyabbih, setiap musyabbih pasti mu'attil, dan kedua-duanya adalah orang kafir. Itu kaitan dengan al-asma wa sifat. Jadi sebenarnya mudah kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak pernah melihat Allah kan? Orang tahu sesuatu dengan dua hal atau dengan tiga hal. Pertama, karena melihat. Kedua, karena ada melihat sesuatu yang serupa. Ketiga, karena ada kabar. Kan itu. Sekarang kita tidak tahu sesuatu kecuali kalau setelah melihatnya kan. Umpamanya tahu umpamanya komputer karena pernah melihat. Kalau nggak pernah melihat komputer, ada sesuatu yang sama dengan komputer. Berarti agak mendekati kan? Kalau tidak pernah melihat komputer, tidak melihat sesuatu yang sama dengan komputer, berarti kita cara tahu tinggal satu lagi, apa? Berita yang benar tentang komputer. Nah, kalau ini tidak ada tiga-tiganya, berarti kita tidak tahu apa-apa. Nah, kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihat Allah. Dan Allah kabarkan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tinggal satu jalan. Ada berita yang benar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang harus kita benarkan. Tinggal itu kan? Nah, oleh sebab itu kita percaya kepada yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah tentang nama dan sifat Allah. Selebihnya kita tidak berbicara. Karena selebihnya kita tidak tahu. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak tahu kamu tidak tahu ilmunya. Jadi makanya kita hanya membatasi pengetahuan al-asma wa sifat terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya dan dikabarkan oleh Rasulnya. Karena Allah lebih mengetahui akan zatnya dan Rasul lebih mengetahui karena Allah yang memberi tahu kepadanya. Sedangkan kita hanya mendengar dan membenarkan saja.